Sebelumnya, setelah Sukian menjelaskan tentang api petir 9 naga milik faksi Menara Lembah Api yang terbakar, dan Silan dengan sengaja menguping pembicaraan dan menjelaskan mengenai api petir 9 naga, dia langsung dicengkram lehernya oleh Sioyan. Tapi setelah Sukian mengatakan bahwa Silan adalah anak teman baiknya, Sioyan melepaskannya. Setelah itu, Silan mengatakan pada Sioyan untuk melupakan tentang api 9 naga petir, karena api tersebut telah dipasangkan sebuah esensi darah jiwa, yang dimana hanya orang yang mempelajari metode Ki Lembah Api yang terbakar yang dapat mengendalikannya. Dengan kata lain, ini adalah sebuah warisan darah. Mendengarnya, Sioyan menjadi murung dan bertanya pada Sukian. Sukian mengatakan bahwa Silan adalah anak yang berasal dari Dataran Tengah dan mengetahui asal-usulnya dan tidak mungkin berbohong. Jadi itu benar. Hah? Dataran Tengah? Sioyan semakin terkejut dan tidak menyangka. Sukian menjelaskan Dataran Tengah adalah nama yang digunakan untuk menyebut wilayah tengah benua Douki. Wilayah itu sangat besar dengan jumlah faksi yang misterius yang tak terhitung jumlahnya. Dan dapat dikatakan bahwa ini adalah wilayah pusat benua Douki. Banyak kultivator kuat dan misterius di dalamnya. Selain itu, Sioyan dapat mendapatkan informasi tentang klan Sun-Er. Mendengar kata Sun-Er, Sioyan menenangkan dirinya dan bertanya pada Silan apakah ada metode lain. Silan mengatakan bahwa dia memiliki petunjuk api surgawi yang lebih tinggi dari api 9 naga petir. Mendengarnya, Sioyan sangat bahagia. Dikarenakan Sioyan adalah alkimis tingkat 6, Silan akan memberitahu Sioyan jika Sioyan mau menerima satu syarat dulu. Dan secara alami Sioyan langsung menyetujuinya dan bertanya apakah syarat tersebut. Silan berkata, bantu klanku kembali ke kursi penantua di Menara Pil sekali lagi. Mendengarnya, Sioyan terkejut dan mengetahui bahwa faksi ini adalah faksi papan atas di benua Douki. Jadi, Sukian segera angkat bicara bahwa membawa klan Silan ke kursi di Menara Pil sangat keras. Apalagi Sioyan hanya alkimis tingkat 6. Bahkan alkimis tingkat 7 saja memiliki peluang yang sangat rendah untuk memasuki Menara Pil. Namun Silan masih tidak memperdulikan perkataan Sukian di hadapan oleh seorang jenius seperti Sioyan dan berkata dipenuhi harapan. Jika kamu bersedia membantuku, aku akan memberimu petunjuk api surgawi. Setelah berpikir sejenak, Sioyan berkata, aku menyadari betapa sulitnya membantu klanmu mendapatkan kembali kursi tetua di Menara Pil. Aku juga tidak dapat menjamin bisa membantumu. Namun, aku dapat menjaminkanmu selama kamu memberiku petunjuk yang berguna tentang api surgawi. Aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu. Apakah kamu setuju? Mendengar ucapan Sioyan, Silan sangat bahagia, terlepas dari apakah usahanya ini membuahkan hasil. Dia setidaknya membawa seutas harapan terhadap klannya yang jatuh. Jadi Silan segera menyetujuinya. Kemudian Silan memberitahu Sioyan tentang 3.000 api terbakar yang berada di peringkat ke-9 di urutan api surgawi, berada di Menara Pil. Mendengar tentang api surgawi di Menara Pil, Sioyan dan Sukian jelas khawatir menyinggung faksi kelas atas ini. Namun Silan mengatakan tidak perlu khawatir,
karena 3.000 api terbakar hanya ditemukan oleh menara pil baru-baru ini, dan mereka telah mencoba untuk menaklukkannya guys. Tapi semua usaha keras mereka menjadi sia-sia, karena api surgawi ini telah mengalami evolusi dan memiliki kecerdasannya sendiri. Jadi selama Sioyan dapat menaklukkan api surgawi tersebut, maka itu akan menjadi milik Sioyan dan menara pil tidak akan memusuhi Sioyan. Untuk memenuhi syarat mendapatkan 3.000 api terbakar, Sioyan harus berpartisipasi dalam pertandingan pertemuan pil. Jika Sioyan berhasil memasuki 10 besar, dia dipersilahkan oleh menara pil untuk menaklukkan 3.000 api terbakar. Setelah mendengar seputar api surgawi 3.000 api terbakar, Sioyan sangat senang. Silan bertanya pada Sioyan kapan akan berangkat menuju dataran tengah. Sioyan menjawab, izinkan aku untuk menyelesaikan masalah menara pemurnian Ki Langit terbakar di Akademi Dalam dulu. Setelah menjalin hubungan kerjasama dengan Ye Xinlan, Sioyan pergi ke pegunungan. Tujuan Sioyan selanjutnya adalah pergi ke dataran tengah guys. Jadi perlu persiapan matang untuk menyelamatkan hidupnya nanti, mengantisipasi keselamatan dari kejaran elit Dozong ataupun elit Dozun nanti. Oleh karena itu, Sioyan sekarang mengeluarkan kerangka mayat Magical Base tingkat 7 yang dipenuhi aura yang menekan. Lalu mengeluarkan gulungan teknik sayap terbang 9 burung langit yang diberikan Ratu Medusa setelah membunuh Yalaotian sebelumnya guys. Dan mulai membacanya. Setelah memahami isinya, Sioyan mulai memotong sayapnya untuk membuat sayap tulang Hefle Demon Bionic. Di saat itu juga Xian pembawa keberuntungan datang dan meminta bagian dari kerangka Magical Base. Sioyan berpikir hanya sayapnya yang berguna, jadi Sioyan langsung memberikannya pada Xian. Xian tanpa basa-basi langsung mencopot cakar Hefle Demon Bionic, lalu meminta Sioyan untuk memurnikannya dengan api surgawinya, dan berhasil membuat sepasang sarung tangan tulang giok. Melihat Xian mengenakan sarung tangan besar ini, rasanya seperti melihat sarung tangan Taunas, yang bisa dikatakan merupakan tampilan yang mendominasi dan cantik guys. Teman-teman juga harus tahu bahwa sarung tinju ini sangat kuat. Saat Xian menggunakannya, sarung tinjunya sangat meningkatkan kekuatannya. Jika dia bentrok dengan Do Huang biasa lagi, dia bisa membunuhnya dengan sekali pukulan. Kemudian, Xian memberikan Sioyan arahan untuk membakar kerangka Hefle Demon Bionic. Setelah Sioyan membakarnya, dia mendapatkan darah esensi dari Hefle Demon Bionic. Sioyan merasakan bahwa darah esensi ini dapat meningkatkan kekuatan fisik. Tapi Sioyan masih agak kecewa karena belum bisa menemukan inti monsternya. Namun Xian sekali lagi memberikan Sioyan arahan agar menuangkan esensi darah biru merah dan api surgawi ke kerangka Hefle Demon Bionic. Setelah mengikuti arahan Xian, tiba-tiba kerangka Hefle Demon Bionic memancarkan avatar aura Bionic. Meskipun Hefle Demon Bionic sudah tinggal kerangka, tapi masih ada jejak jiwa yang tersisa dan memberikan tekanan pada Sioyan hingga serangan kesadaran ilahi. Namun dengan mengandalkan kekuatan api surgawi, Sioyan menyelimuti tubuhnya dan serangan tersebut diblokir. Bahkan Sioyan melakukan serangan balasan. Akibatnya terjadi ledakan dan avatar aura Bionic dilahap oleh Sioyan, menyebabkan kekuatan spiritualnya meningkat pesat dan juga mendapatkan inti monster tingkat 7 yang akan sangat membantu Sioyan di masa depan guys.
Setelah dibantu Xian mengekstrak komponen berguna dari mayat Heffledemon Phoenix, Xiaoyan mulai memurnikan atau membuat sayap tulang Heffledemon Phoenix. Setelah selesai, Xiaoyan mengeluarkan darahnya untuk melakukan kontrak dan sayap tulang Heffledemon Phoenix terbang ke arah Xiaoyan dan mulai menyatu dengan punggung dan gen DNA-nya. Akibatnya, Xiaoyan merasakan sakit yang membakar di pundaknya setelah sayap tulang memasuki tubuhnya. Tapi akhirnya Xiaoyan berhasil mengatasinya dan mulai menguasai sayap tulang Heffledemon Phoenix. Namun sekarang Xiaoyan telah mengingkari janjinya terhadap Ratu Medusa, guys, yang akan membuatnya sayap terbang sebelumnya, katanya Xiaoyan loh. Waduh, Ratu Medusa selalu terkena janji manis dari Xiaoyan, guys. Jadi kasihan Ratu Medusa ini. Apa mungkin sutradaranya lupa? Keesokan harinya, Xiaoyan menemui Suqian dan membahas mengenai masalah mengisi esensi api menara penyempurnaan Ki Api. Dikarenakan Xiaoyan akan ke dataran tengah dan akan sulit kembali ke Akademi Jianan, Suqian menemukan solusi agar menara penyempurnaan Ki Api lebih lama, 2-3 tahun. Suqian mengeluarkan pusaka panci pengumpulan api. Meskipun metode ini akan sangat menyakitkan Xiaoyan mengeluarkan esensi api hati yang jatuh untuk mengisi kembali menara penyempurnaan Ki Api, tapi Xiaoyan menyadari bahwa api hati yang jatuh adalah milik Akademi Jianan sebelumnya. Dia merasa bersalah jika menolaknya. Jadi Xiaoyan menyetujuinya dan Suqian menyerahkan panci pengumpulan api pada Xiaoyan. Setelah selesai membahas mengenai urusan menara penyempurnaan Ki Api, tiba-tiba Xiaoli datang dengan ekspresi khawatir, menyampaikan bahwa Han Feng telah berhasil mengajak iblis hantu bau tanah keluar dan sedang menuju ke Akademi Jianan. Mendengar berita ini, Xiaoyan dan yang lainnya langsung terkejut. Suqian langsung bertindak untuk memperketat penjagaan. Namun tak lama kemudian, Han Feng, iblis bau tanah, dan anggotanya telah datang untuk menyuarakan perang. Segera suara iblis hantu bau tanah bergema di seluruh Akademi Jianan. Teman-teman kecil dari Akademi Jianan, apakah kalian semua tidak menerima leluhur yang datang berkunjung ini? Inikah yang diajarkan Meng Tianqi padamu? Sekarang bagaimana nasib akhir Xiaoyan dan Akademi Jianan? Apa tujuan mereka yang sebenarnya, guys?